Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk kepada ayat 55 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Kita beberapa pertemuan kemarin kita masih membahas tentang Bani Israel. Ini panjang sekali karena memang bagaimana egonya Bani Israel itu yang merasa baik, yang lebih unggul daripada yang lain. Tapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diingatkan bagaimana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, kemudian mereka balas dengan sesuatu yang tidak mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak sekali nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka, mulai daripada Allah Subhanahu wa ta'ala membebaskan mereka dari kejaran Fir'aun, membebaskan mereka dari siksa-siksa Fir'aun. Dulu kaum para lelakinya dibunuh, kaum perempuannya dijadikan pelayan budak dan semacamnya. Perempuannya dibiarkan hidup, laki-lakinya dibunuh karena memang pada saat itu para dukunnya Fir'aun mengatakan kepada Fir'aun bahwa kebinasaan kerajaan Fir'aun itu disebabkan kaum Hawa yang akan lahir dari golongan Bani Israel. Karena mimpinya Fir'aun itu ada api membakar singgasananya, membakar tempatnya Fir'aun, tapi Bani Israel tidak terbakar. Dari itu setiap lahir anak laki-laki dibunuh. Kemudian dikejarlah pada titik-titik terakhir itu bagaimana Nabi Musa alaihissalam terpojok ya dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Kemudian dibelah lautan. Setelah dibelah lautan, kemudian mereka bisa melewati, dan akhirnya tentara Fir'aun dan Fir'aun itu tenggelam di lautan itu. Tapi pada akhirnya mereka diselamatkan oleh Allah. Akhirnya mereka bukan membalas dengan pujian kepada Allah, tapi malah membuat Tuhan anak lembu, anak sapi. Kemudian mereka sembah, membuat sembahan selain Allah, padahal Allah telah menyelamatkan mereka. Sampai Nabi Musa alaihissalam dipanggil oleh Allah ke Tur Sina untuk menerima, untuk bermunajat sekitar berapa? 30 hari, kemudian ditambahkan 10. Setelah itu bawa itu kitab Taurat, dapatkan kitab Taurat di Tur Sina. Setelah itu bukan hanya kitab Taurat, ada papan yang di dalamnya berisi nasihat-nasihat, sesuatu yang bisa dibuat pegangan hidup oleh mereka. Ternyata setelah sampai di tempatnya, mereka dalam keadaan menyembah Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala yang dikomandani oleh Musa As-Samiri.
Musa Samiri laknatullah, dia mulai kecil diasuh oleh Jibril alaihissalam. Musa diasuh oleh Fir'aun, tapi ternyata yang diasuh oleh orang jahat, tapi oleh Allah subhanahu wa ta'ala diberikan kemuliaan yang luar biasa. Begitu juga orang yang sudah diasuh oleh makhluk yang baik, yang malaikat Jibril lagi. Di hutan dia hidup dengan jempolnya bisa mengeluarkan susu, tapi ternyata dia malah menciptakan Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Musa alaihissalam ini mengatakan kepada kaumnya, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kalian ini telah berbuat zalim, menganiaya kepada kalian sendiri dengan menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan, sebagai Tuhan. Maka taubatlah kalian kepada Zat yang telah menciptakan kalian, kata Nabi Musa. Kemudian kita sudah tahu bagaimana mereka itu diberikan taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara taubat mereka, faktulu anfusakum, maka bunuhlah kalian terhadap diri kalian sendiri. Akhirnya saling bunuh-membunuh, saling bunuh-membunuh karena tidak tega. Akhirnya didatangkan awan untuk menutup awan yang hitam. Akhirnya tidak jelas anaknya siapa, orang tuanya siapa, akhirnya dibunuh. Tapi tidak tega Nabi Musa berdoa kepada Allah. Akhirnya dengan doa itu Allah kabulkan, Allah stop itu. Dan yang sisanya tidak terbunuh diberikan taubat oleh Allah, fatabu alaikum. Yang sisanya yang lain terbunuh, mereka juga diberikan taubat oleh Allah subhanahu. Sampai 70.000 yang terbunuh pada saat itu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala ini maha pemberi taubat. Wa idh qultum ya Musa, wa idh qultum, dan ingatlah ketika kalian berkata. Jadi pernah berkata Nabi Musa, siapa? Bani Israil ini kepada Nabi Musa. Wa qad kharajtum, dan sungguh kalian telah keluar ma'a Musa, bersama Nabi Musa. Untuk apa keluar Nabi Musa dan Bani Israel ini? Lita'tadhiru ilallah, lita'tadhiru, agar kalian meminta maaf ilallah, kepada Allah. Jadi mereka itu saling membunuh yang tidak berdosa, membunuh yang berdosa. Yang tidak menyembah berhala, membunuh berhala. Tapi setelah diampuni oleh Allah, masih tersisa yang hidup. Kemudian mereka keluar bersama Musa alaihissalam. Untuk apa? Lita'tadhiru ilallahi, agar supaya meminta maaf kepada Allah. Min ibadatil ajli, dari menyembah anak sapi. Wasyami'tum kalamahu, wasyami'tum, dan kalian mendengar kalamahu, terhadap firman-Nya Allah. Jadi mereka keluar bersama Musa
untuk meminta maaf kepada Allah karena mereka telah melakukan kesalahan dengan cara menyembah anak sapi. Keluarnya ini ada sebab. Ini adalah menjelaskan sebab mengapa mereka keluar, ya karena mereka melakukan dosa sehingga harus minta maaf kepada Allah. Kesimpulannya adalah setelah Allah Subhanahu wa taala menerima taubat daripada Bani Israel, Allah Subhanahu wa taala ini memberikan wahyu, memerintahkan kepada Musa untuk memilih kepada kaumnya sebanyak 70 laki-laki dari orang yang tidak menyembah kepada anak sapi, dan menyuruh kepada mereka itu dengan menyucikan dirinya, menyucikan bajunya, menyucikan badannya, kemudian pergi bersama Nabi Musa alaihissalam ke Gunung Tursina. Untuk apa? Untuk meminta maaf tadi, meminta maafkan dari orang-orang yang telah menyembah anak sapi, memintakan ampunan dan memintakan taubat. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memilih kepada 70 orang ini dan pergi ke Gunung Tursina, dan mereka mendengar kalam Allah. Apa kalam Allah? Allah Subhanahu wa taala berkata begini, qala lahum inni anallahu la ilaha illa ana akhrajtukum min ardi Misr biyadin syadidatin. Kata Allah, aku ini adalah Tuhan. Aku ini adalah Allah. Tiada Tuhan kecuali aku, kata Allah. Aku mengeluarkan kalian itu dari bumi Mesir dengan kekuasaan yang kuat, yang dahsyat. Maka beribadahlah kepadaku, fa'buduni wa la ta'budu ghairi, kata Allah. Maka beribadahlah kepadaku dan jangan kalian beribadah kepada selainku. Apa tanggapan mereka? Dikasih tahu kepada Nabi Musa mendengar kalam itu, dikasih tahu kepada kaum Bani Israel, tapi mereka menjawab begini, ya Musa, wahai Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Lan nu'mina, kalau pakai lan ini beda dengan lam ya. Pakai lam ini sama-sama nafikan sesuatu. Cuma kalau lan ini tidak akan pernah, artinya tidak selama-lamanya. Kalau pakai lan itu abadi, lannya tidaknya abadi. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu hatta hingga. Lan nu'mina, kami tidak akan beriman laka kepadamu hatta hingga nara, kami melihat Allah, kepada Allah jahratan, dengan terang-terangan, iyanan, dengan mata terbuka, betul-betul nampak di hadapanku ya. Itu luar biasa. Jadi tidak percaya ketika Allah mengatakan kepada Musa, disuruh sampaikan Allah qala lahum, bahwasanya Allah telah berfirman kepada mereka, aku ini Allah, tidak ada Tuhan kecuali aku telah mengeluarkan ke kalian dari tanah Mesir dengan kekuasaan yang sangat dahsyat, maka beribadahlah kepada aku, jangan beribadah kepada yang lain. Tapi mereka malah berbicara, lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Kami ini tidak akan beriman kepadamu Musa hingga kami itu melihat Allah dengan mata telanjang, mata bulat ini, dengan melihat secara terang-terangan. Artinya Allah itu memang harus nampak di mata saya. Makanya tidak heran ketika mereka itu menyembah patung, karena memang mereka mematikan Tuhan. Artinya Tuhan itu harus nampak di hadapan saya. Kalau nggak nampak ya bohong, kan, seperti itu. Kalau kita kan enggak, kalau kita kan malah kalau nampak itu tidak berkuasa. Kenapa? Karena yang kita sembah, kalau menurut kita kalau kita sembah, malah
yang kita sembah itu kita mampu buatnya. Jadi kalau kita lihat di Tangkahul Qaul itu, cuma begini Pak, orang yang beriman kepada Allah, yang mu'allaf, yang baru beriman karena dia kenal kalimat la ilaha illallah, kenal Allah dengan betul-betul mendapatkan hidayah, memang berbeda kadar keimanannya dengan yang memang mulai kecil kenal kepada Allah. Seharusnya kan yang kenal mulai kecil ini yang lebih kuat lagi. Ada satu ketika di dalam kitab Tangkahul Qaul itu ceritakan begini. Ada Abdul Wahid itu, bukan Abdul Wahid ini, dalam ceritanya itu naik perahu terus terhampas ke suatu pulau. Nyampe ke suatu pulau, nampaklah seseorang sedang menyembah berhala. Setelah menyembah berhala, kemudian Wahid ini bilang kepada penyembah ini, ini Tuhan kamu sembah ini, kami itu bisa buat ini loh, kan seperti itu. Di kalangan kami itu bisa buat ini. Kamu kok menyembah sesuatu yang bisa kami buat? Terus nanya orang ini, nanya, emang ada Tuhan selain ini? Tuhan kamu siapa? Akhirnya dijelaskan sama Wahid ini, ya Tuhan saya yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mengatur seluruh alam semesta dan sebagainya. Siapa yang menyampaikan ini kepadamu? Kata orang yang menyembah berhala, ya Rasul, utusannya dia, utusannya Allah. Terus sekarang di mana dia? Ya sudah dipanggil oleh Allah, ada wafat. Terus apa yang dia tinggalkan? Dia nanya, penasaran. Yang ditinggalkan oleh Rasul itu apa? Al-Quran. Coba bacakan, dibacakanlah surah, kalau nggak salah surah Ar-Rahman. Mulai awal membaca Ar-Rahman, baru dengar. Kalau kita kan sudah bukan cuma dengar, membaca juga kita. Dia baru dengar, mulai dia baca Wahid itu sampai selesai nangis itu orang. Kita boleh baca sampai sekarang nggak nangis, nangisnya kalau pas tidur. Ngantuk, Al-Quran depan kita nangis, tapi bukan dari mata, ngantuk, dari mulut nangisnya. Lah itu, ini baru dengar surah Ar-Rahman yang tadinya menyembah berhala, disuruh bacakan apa tanda yang ditinggalkan oleh nabimu, dibacakan. Tadi bacakan Ar-Rahman nangis, mulai awal sampai. Terus dia berkata begini, tidak mustahil ada orang yang menyaksikan, yang menyelisihi terhadap firman ini. Orang yang tidak percaya itu bodoh. Akhirnya kemudian karena dilihat nangis, mulai tertarik, diajak Islam sama Wahid ini. Diajak Islam sama Imam Wahid, akhirnya masuk Islam. Kemudian diajaklah pindah dari pulau itu. Diajaklah naik ke perahunya, karena sudah anginnya tidak ada, naik ke perahunya. Setelah sholat Isya, tidur ini orang. Mau tidur, setelah lihat bintang, sambil namanya di perahu kan tidurnya. Kemudian bertanya orang ini, apa Tuhanmu tidur? Apa Tuhan kamu yang kamu sembah, yang kita sembah ini tidur? Oh enggak, dia enggak tidur. Malah dia yang mengurus segala urusan, dia maha segala-segala, dia tidak pernah tidur. Wah, kamu ini sejelek-jeleknya umat kamu ini. Kamu ini sejelek-jeleknya hamba. Loh kok bisa begitu, kata Wahid ini. Dijelaskan sama orang, kan dia nanya, apakah kamu Tuhanmu tidur? Tidak tidur. Malah hidup, tidak pernah tidur, mengurus segala urusan siang dan malam kebutuhan kita. Kata yang baru mengenal Islam ini, kamu ini seburuk-buruk hamba, tidak ada yang buruk daripada kamu. Lah kok bisa begitu? Ya Tuhanmu aja nggak tidur, kok kamu itu sebagai hamba kok tidur? Kamu sebagai hamba
sebagai pesuruh. Tuhannya nggak tidur, malah kamu tidur ya. Akhirnya berjalanlah. Setelah berjalan sampai ke suatu tempat, dia berpisah. Karena baru kenal ya. Orang diambil dari pulau, otomatis kan dia kan saudagar nih. Banyak orang wakili bersama teman-temannya saudagar. Akhirnya urunan mengumpulkan uang buat sangu si mu'allaf. Setelah diberikan kepada si mu'allaf, loh ini apa? Kata si mu'allaf, lah ini untuk bekal kamu, untuk menghidupi dirimu di kota ini. Ini kan kota baru. Apa jawaban orang itu? Dulu saya belum kenal Tuhan yang kamu sembah. Sebelum Tuhan saya kenal Tuhan ini, saya ini tidak disia-siakan sama Tuhan. Sama Allah saya tidak disia-siakan, padahal saya tidak nyembah kepada dia. Masa saya setelah kenal dia, setelah nyembah kepada dia, masa dia akan menyia-nyiakan saya? Jadi tidak usah, saya bisa hidup sebelum kamu ngasih itu di pulau itu, saya bisa hidup. Itu pun saya belum nyembah kepada Allah. Masa setelah saya nyembah, Allah akan menyia-nyiakan saya. Dan saya yakin Allah tidak akan pernah menyanyikan saya, dan tidak akan pernah membiarkan saya dalam keadaan lapar. Kita yang sudah beriman mulai kecil, yang ditakutkan adalah perut kita tidak takut, tidak terisi. Keyakinan kita. Makanya seharusnya saya ini yang paling beriman kepada Allah timbang yang mu'allaf ini. Kenapa? Kita kenal sudah mulai kecil, sudah ablik betah. Tapi ketika dia mendapatkan hidayah, langsung mantap. Kita sampai sekarang baca Ar-Rahman, sampai sekarang belum pernah ngelihat kita nangis. Kita lanjut, ini sampai cerita kemana-mana ini. Jadi ini memang orang-orang Bani Israil ini ingin betul-betul tampak Tuhan di hadapan wajahnya, di hadapan matanya. Mereka itu tidak akan beriman kepada Allah, tidak membenarkan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwa yang berbicara ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak percaya apa? Fa'akhadhatkum as-sa'iqatu fa'akhadhatkum, maka menyambar kepada kalian as-sa'iqatu, apa petir halilintar. Dikatakan petir ini adalah suaranya malaikat berteriak. Malaikat berteriak langsung jadi petir. Makanya kalau dulu waktu kecil pas ada petir, malaikat sedang batuk, malaikat sedang teriak. Karena memang dalam tafsirnya dalam tafsirnya bahwa soiha ini soha alaihim malakun. Jadi malaikat ini sudah berteriak. Kemudian dikatakan juga pada saat itu selain petir itu datang, mereka itu turun api, kemudian membakar mereka. Ada yang mengatakan api datang, petir juga datang. Jadi kemudian mereka kena petir, juga kena kebakaran oleh api itu. Terus wa antum tanzurun, wa antum sedangkan kalian tanzurun melihat, ma halla bikum, sesuatu yang menimpa kalian. Kalian itu melihat apa yang terjadi, petir menyambar kalian itu kalian melihat. Kenapa kok bisa melihat mereka itu? Karena memang mati satu sama lain itu matinya satu-satu. Jadi yang hidup itu melihat kepada orang yang kesambar petir itu. Jadi yang hidup itu memerhatikan. Jadi 20 siang dan malam itu satu-satu mati. Dan yang hidup itu melihat, menyaksikan keadaan mereka. Mereka sedang menonton terhadap
orang-orang yang satu persatu itu mati. Summa ba'asnakum, summa kemudian ba'asnakum, kami bangkitkan kalian, ay ahyainakum, yakni kami hidupkan kalian. Jadi setelah itu satu persatu Allah hidupkan. Untuk apa? Ini seharusnya menjadi pelajaran. Inilah kematian yang hakiki. Dan mereka itu dihidupkan karena syafaat dari Nabi Musa alaihissalam, perantara doa daripada Nabi Musa alaihissalam, agar mereka ini disempurnakan sesuai yang ditakdirkan oleh Allah ajalnya. Kalau memang ajal mereka umur 50 tahun, ya Allah sesuaikan ajal mereka, jangan kena petir sekarang ya Allah. Jadi memang nangis Nabi Musa itu. Dan para mufassir ini berbeda pendapat. Ada yang mengatakan, yang berbicara jahratan, ingin lihat liru'yatillahi jahrah ini, yang ingin melihat Allah secara terang-terangan ini adalah 70 orang yang dipilih untuk bermunajat. Ini salah satunya pendapatnya. Jadi yang tidak percaya itu adalah 70 yang dipilih tadi itu, yang pergi ke Turzina, ingin memintakan ampunan kepada orang-orang yang menyembah kepada anak sapi. Tapi pendapat yang kedua, yang meminta untuk melihat Tuhan secara terang-terangan itu bukan mereka. Mereka ini, yang 70 orang ini tidak minta melihat, tapi mereka pingsan. Pingsan karena kewibawaannya Allah yang tidak mampu ditahan oleh mereka manusia biasa, sehingga mereka pingsan. Dan mereka tidak pernah meminta kepada Allah, kepada Nabi Musa alaihissalam untuk melihat kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk terang-terangan, untuk bisa nampak di hadapan mata. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah. Apa doanya Nabi Musa alaihissalam? Nabi Musa alaihissalam ini juga kita dapatkan, Rabbi law syi'ta an ahlaktahum min qabl wa iyaya. Itu di dalam surah Al-A'raf kita bisa temukan itu ayat 155. Ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam. Kalau di dalam tafsir Sawi itu Nabi Musa mengatakan begini, Rabbi law syi'ta ahlaktakum min qablu wa iyaya atukhlikuna bima fa'ala as-sufaha minna fa ahyahumullahu ba'da dhalik. Nabi Musa itu berdoa, ya Allah Tuhanku, kalau engkau mau, ini adalah doanya Nabi Musa alaihissalam, berdoa kepada mereka, law syi'ta ahlaktahum min qablu wa iyaya atukhlikuna bima fa'ala as-sufa'u minna. Sesungguhnya ini akan menjadi kehancuran ini. Ya Allah, ya Tuhanku, apa yang akan aku katakan kepada Bani Israel ini kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini juga terdapat di dalam Al-A'raf 155. Kata Nabi Musa, ya Allah, ya Tuhanku, kalau engkau menghendaki membinasakan kepada mereka, sebelum ini sudah engkau bisa mampu membinasakan. Artinya sebelum mereka 70 orang ini datang, sebelumnya sudah tidak perlu sampai menyembah-nyembah, sampai minta menampak, itu bisa sudah dihancurkan. Atukhlikuna bima fa'ala as-sufaha. Apakah engkau akan menghancurkan, membinasakan kami dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang bodoh di antara kami? Ini kalau dalam
surah Al-A'raf ayat 105. Jadi kalau di dalam tafsir itu mengatakan begini, sesungguhnya ini akan menjadi kehancuran bagi mereka. Aku telah memilih dari mereka 70 orang yang terbaik, dan terbaik lagi ini yang dipilih oleh Nabi Musa. Aku akan kembali kepada mereka dan tidak ada seorang pun dari mereka bersamaku. Apa yang akan mereka percayai dan yakini dari aku setelah ini? Artinya kalau mereka ini sudah mati, saya sudah pilih terbaik. Apa yang akan saya sampaikan kepada mereka? Ini kata Nabi Musa kepada Allah. Ya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala baru dihidupkan, dibangkitkan mereka. Ya, fa'alallahu ila Musa ana ula sab'ina man takhadana subhanallah. Ya. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala menghidupkan mereka setelah itu. Dan juga mendukung mereka, ya Pak, di dalam ayat surah An-Nisa juga ada, dan berbeda-beda pendapat juga di dalam surah An-Nisa ini menunjukkan bahwa permintaan melihat kepada Allah ini sebenarnya sebelum peribadatan kepada anak sapi. Ada yang mengatakan itu. Jadi kalau kita lihat ini kan setelah penyembahan sapi baru dipanggil. Tapi di dalam ayat yang lain yang mendukung ini mengatakan bahwa ada ulama juga mengatakan bahwa permintaan untuk melihat kepada Allah ini sebelum menyembah anak sapi. Adapun orang yang 70 orang yang dipilih bermunajat ini setelah mereka menyembah sapi. Artinya mereka itu minta ketemu dengan Allah secara langsung itu sebelum mereka nyembah. Nah, seperti itu. Karena dalam surah An-Nisa, di dalam Al-Qur'an itu arinallaha jahratan. Ini kalau kita lihat di dalam surah An-Nisa, yas'alunaka, ya, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' faqad sa'alu Musa akbar min dhalika faqalu arina allaha jahratan fa'akhadathum as-sa'iqatu bidulmihim summa takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa'afawna an dhalika wa atayna Musa sultanan mubina. Jadi ada di surah An-Nisa 153. Ini menunjukkan bahwa permintaan untuk menyembah, untuk melihat kepada Allah ini berada sebelum menyembah sapi. Yang di surat An-Nisa. Surah An-Nisa. Kalau yang di Al-Baqarah karena mereka meyakini bahwa waw itu tidak harus tertib. Kalau ini kan tertib. Seakan-akan bahasanya kan bahwa waw ataf. Di dalam wa idh qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta nara Allah jahrah. Kalau ngikutin waw yang tertib, seharusnya kan ngikutin summa takhadhutum ini. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan summa takhadhumul ijl. Summa takhadhumul ijl min ba'dihi wa antum zalimun. Ada yang lebih dekat lagi, wa idh qala Musa ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bi ittikhadhikumul ijl. Artinya penyembahan
kepada Ijil ini berada sebelum ayat ini. Dan waw ini seharusnya kalau menurut pendapat yang pertama ini, waw itu tidak harus tertib kejadiannya. Bisa saja ini karena ngulang-ngulang saja, mengingatkan betapa bejatnya perilaku siapa? Bani Israil. Terus summa ba'atsnakum ay ahyanakum min ba'di mautikum, min ba'di mautikum dari setelah kematian kalian, la'allakum tashkurun agar kalian bersyukur, agar kalian bersyukur nikmatana terhadap nikmatku, bidzalika dengan hal itu. Agar kita bersyukur dengan karena sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Dibangkitkan apa? Setelah mati. Berarti kejadiannya masih di dunia, Ustaz. Bukan di dunia. Ya tadi itu disambar petir. Kan mati satu persatu. Karena tadi Nabi Musa berdoa untuk dihidupkan lagi, disesuaikan dengan ajal kadar mereka. Karena ini baru pertemuan, cukup singkat dulu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.